Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat Pintu Karomah yang dirahmati Allah, umat Islam telah diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang haram. Hal itu agar kita bisa menikmatinya di surga nanti. Misalnya larangan memakai sutra. Bagi yang menjauhinya di dunia, ia akan bisa memakainya di surga nanti. Namun tak semua hal itu berlaku seperti itu. Mengapa khamar dilarang di dunia, sedangkan di surga tidak? Yang mana sajakah hal yang dilarang tapi nanti dibolehkan di surga? Bagaimana dengan kain sutra? Apakah berlaku larangan untuk perempuan dan laki-laki saat semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan di dunia bisa kita nikmati di akhirat? Hal itu hanya berlaku untuk beberapa hal saja. Hal ini sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan diizinkan memakainya di akhirat. Dan barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka ia tidak akan diizinkan meminumnya di akhirat. Dan barang siapa yang meminum dengan cawan dari perak dan emas, maka ia tidak akan minum dengannya di akhirat. Lalu beliau bersabda, pakaian penduduk surga, minumnya penduduk surga, dan cawannya penduduk surga. Hal apa saja yang diharamkan di dunia tapi halal di surga? Simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, minum khamar. Khamar adalah minuman yang diharamkan, namun di surga disediakan, bahkan bisa dikonsumsi. Tentu efeknya berbeda dengan ada yang di dunia dalam kadar alkohol dan dampak memabukkannya. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Diedarkan kepada mereka gelas berisi khamar dari sungai yang mengalir, warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. Yang kedua, memakai kain sutra haram untuk laki-laki. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat, walaupun ia masuk surga dan penduduk surga lain memakainya, namun ia tidak memakainya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagi perempuan hal ini dengan pengecualian. Dihalalkan emas dan sutra bagi kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Namun jika dalam keadaan darurat, laki-laki bisa mengenakannya. Kondisi yang memperbolehkan itu sesuai dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Keadaan darurat yang dimaksud adalah penyakit gatal atau semacamnya. Yang ketiga, makan dengan alas emas dan perak. Hal ini sudah jelas dalam hadis Rasulullah SAW
Janganlah kalian minum dari bejana perak, dan jangan pula kalian makan dari piring emas dan perak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, syahwat. Bagi yang menahan godaan dari lawan jenis di dunia, ia akan mendapatkan setelah meninggal. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata, barang siapa yang berpuasa dalam satu hari dan menahan syahwatnya, maka ia akan berbuka dengan syahwat itu setelah ia meninggal. Dan barang siapa yang menyegerakan diri untuk mengerjakan yang haram sebelum ia meninggal dunia, maka ia akan diberi sanksi dengan tidak mendapatkan dan tidak menikmatinya di akhirat. Adapun untuk hubungan sesama jenis, hal itu diharamkan di dunia dan di surga. Para sahabat Pintu Karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.